Selamat sore juga Ibu Kui. Apa kabar hari Pak Walter? Puji Tuhan, kabar saya baik Ibu. Apa kabar juga Ibu hari ini? Ya, puji Tuhan, kabar baik Pak Walter. Baik Pak Walter, sebelum melakukan coaching kali ini, kita akan mendiskusikan alur rubrik penilaian kita. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Lalu, apakah mengajukan pertanyaan berbobot, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh coach, dan ingat dalam coaching, ingat prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya, Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah pastinya kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik sekali Pak Walter. Bapak akan melakukan kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh, keaktifan, mendengarkan, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan saya yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam coaching? Indikator yang diinginkan oleh saya adalah coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Terima kasih Pak Walter. Demikian pra-observasi kali ini. Saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk melakukan coachingnya dengan coaching. Waktu ini saya silakan. Oke, terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu Merlin. Selamat sore Pak Walter. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Pak Walter. Tapi ada sedikit rasa galau. Saya mengalami sedikit masalah dengan proses pembelajaran saya di dalam kelas Pak Walter. Tapi ngomong Pak Walter, apa kabar? Puji Tuhan, saya juga kabar baik Ibu. Ada apa nih? Begini Pak Walter, saya ini membutuhkan teman untuk coaching. Oh begitu. Baik Ibu, kebetulan saya punya waktu. Ibu bisa kita saling berbincang, dan dari proses coaching ini kali ini apa yang ingin Ibu capai? Baik Pak Walter, ini kan tahun awal pembelajaran tahun 2024-2025. Nah, saya merasa bahwa pembelajaran saya di dalam kelas itu kurang menarik. Jadi saya ingin membuat pembelajaran yang lebih bermakna, yang lebih interaktif dengan siswa. Terus saya itu sangat merindukan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa di kelas saya, sehingga pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Oh, jadi Ibu Merli ingin di awal tahun pelajaran ini Ibu dapat merencanakan proses pembelajaran matematika yang lebih bermakna, lebih menarik dan interaktif, dan juga berpusat pada siswa ya? Iya, benar sekali Pak. Selama ini saya membuat pembelajaran, saya merasa bahwa pembelajarannya masih berpusat kepada guru, kepada saya, terus masih kurang menarik. Jadi dari percakapan coaching kali ini Pak Walter, saya sangat mengharapkan supaya saya bisa menemukan ide baru, ide yang segar, supaya saya bisa membuat perencanaan pelajaran yang berpusat pada siswa. Oh begitu ya Bu Merli. Menurut Ibu Merli sendiri nih, pembelajaran yang menarik, interaktif, dan berpusat pada siswa itu seperti apa? Menurut saya pembelajaran yang berpusat pada siswa itu adalah pembelajaran yang siswanya aktif. Mereka
bisa membuat pertanyaan, bertanya kepada saya, terus mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Terus pembelajaran itu pembelajaran kooperatif, jadi siswanya yang aktif semua. Oke, jadi begitu ya. Jadi kondisi ideal atau ukuran keberhasilan perencanaan pembelajaran yang Ibu Merly harapkan seperti apa? Kalau menurut saya pembelajaran dari hasil coaching kali ini, pembelajaran saya itu berhasil kalau semua siswa itu mereka aktif berpusat pada siswa, terus mereka bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan, mereka aktif dalam berdiskusi, dalam kerja kelompok, mereka bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan materi yang diberikan, dan intinya semuanya berpusat pada mereka seperti itu, Pak Walter. Baik, di sini Ibu Merly merasa perencanaan pembelajaran Ibu Merly berhasil jika dalam proses pembelajaran matematika di kelas siswa semuanya aktif, mereka dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, lebih interaktif, lebih berani mengungkapkan pendapat, bisa berkolaborasi dalam kelompok. Begitu ya. Jadi menurut Ibu Merly sendiri, posisi Ibu sekarang ada di skala berapa? Kira-kira Pak Walter, dari skala 1 sampai 10, saya sekarang ada di skala 7, Pak Walter. Oke, menurut Ibu Merly sekarang ada di skala 7. Jadi setelah melakukan perencanaan ke depan dari skala 7, inginnya naik ke skala berapa Ibu? Mungkin ya Pak Walter, mungkin dia bisa naik ke 8, ke 9, kalau bisa sampai 10. Tapi ya karena itu perlu proses, jadi intinya dia meningkat dari 7, Pak Walter. Kira-kira kekuatan yang Ibu Merly miliki sekarang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan skala itu, untuk mencapai tujuan yang itu, kira-kira apa ya Bu? Kekuatan saya yang bisa saya pakai untuk mencapai itu, Pak Walter, mungkin kekuatan diri guru penggerak itu, Pak Walter, yang berpusat kepada siswa. Di situ kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Terus saya juga bisa menerapkan 5 KSE itu di dalam proses pembelajaran itu, sehingga saya juga bisa menerapkan ini apa yang saya dipelajari dalam pendidikan guru penggerak ini, Pak Walter. Wah, bagus sekali dengan Ibu. Sekalian mengimplementasikan kurikulum nasional. Coba rencana aksinya bagaimana Ibu Merly? Kebetulan baru untuk Walter, saya di awal semester melakukan asesmen diagnostik. Di situ saya melihat gaya belajar siswa itu, ada yang audio, ada yang kinestetik, ada yang auditori. Jadi saya bisa melakukan pembelajaran tentang materi bilangan bulat ini, Pak Walter, dengan pembelajaran berdiferensiasi konten, begitu. Wah, bagus Ibu Merly. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk ini dalam materi bilangan bulat? Iya, jadi begini Pak Walter, untuk pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses, saya akan menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang bilangan bulat ini sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, misalnya kalau yang kinestetik itu saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat sketsa gambar bentuk-bentuk bilangan bulat, Pak Walter. Kemudian untuk yang gaya belajar auditori itu, Pak Walter, saya akan siapkan lembar bacaan yang dilengkapi dengan gambar-gambar. Sedangkan untuk yang gaya belajar visual itu saya siapkan video-video tentang pembelajaran dengan materi bilangan bulat itu. Sedangkan untuk penilaian, Pak Walter tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Merly. Nah, sebelum penutupan kegiatan observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching? Baik Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan,
mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Bu. Baik Pak Walter, menurut saya sebagai supervisor dalam proses coaching tadi antara Pak Walter dengan Ibu Merni sudah berjalan dengan baik, proses alurnya sudah sesuai kita, yaitu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, melakukan rencana aksi dan berhasil dalam menemukan rasa tanggung jawab, sehingga dalam coaching antara Pak Walter dan Ibu Merni sudah fokus juga dalam kehadiran penuh dan sudah mendengarkan aktif serta sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Dan selain itu Ibu Merni juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selain itu dalam coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan terakhir saya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara memahami lagi alur tirta, Bu, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya, betul Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Salam bahagia. Terima kasih juga Ibu, salam dan bahagia. Selamat sore Ibu Wi. Selamat sore juga Ibu Merni. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik hari ini Bu Merni. Apa kabar Bu Merni? Puji Tuhan, saya juga baik. Baik Ibu Wi, ini hari kan Ibu Wi mau melaksanakan proses coaching. Nah, saya sebagai observer, sebelum Ibu Wi melakukan proses itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengamatan yang akan saya lakukan, dengan penilaian yang akan saya lakukan dalam proses coaching itu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari coaching. Nah, pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati, Ibu Bui, sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus apakah Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, juga bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan yang akan Ibu ajukan nanti. Jadi nanti juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coach ini. Nah, Ibu ada 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama itu Ibu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu Merni, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik ya, bagus Bu. Dari semua kompetensi inti itu tadi, pertanyaan saya yang kedua yaitu apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik Bu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching ini? Ya, indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin coach saya dapat menemukan sendiri
solusi dari persoalan yang dialami. Kalau begitu, demikian ya percakapan pra-observasi kita pada hari ini, Ibu. Semangat melakukan coachingnya. Terima kasih, semangat juga Ibu. Siap, terima kasih. Selamat sore Pak Walter. Selamat sore juga Ibu Bui. Apa kabar sore ini Pak Walter? Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak hari ini untuk berbincang-bincang. Ya syukur puji Tuhan, kabar saya baik Ibu. Wah, syukurlah. Tapi kelihatannya Bapak kurang bersemangat. Ada apa nih Pak? Mungkin Bapak bisa menceritakan apa yang Bapak alami. Iya Bu, saya lagi kurang bersemangat ya. Wah, ada apa nih Pak Walter? Begini Bu, saya mau bercerita. Ya curhatlah tentang masalah saya ini. Semoga Ibu Bui bisa membantu saya. Dengan senang hati saya akan membantu Bapak. Dari pembicaraan kita, apa yang ingin Bapak dapatkan? Begini Ibu, sudah beberapa hari ini dalam proses belajar mengajar, saya memperhatikan murid-murid saya tidak bersemangat ketika saya mengajar. Pada mata pelajaran matematika, mereka seperti tidak ada semangat begitu. Pembelajaran menjadi tidak berhasil. Saya ingin agar mereka bersemangat sekali mengikuti pelajaran, terkhusus pada pelajaran matematika itu, sehingga pembelajaran nanti dapat berhasil dengan baik Bu. Oh, jadi Pak Walter ingin murid-murid lebih bersemangat ketika mengikuti pelajaran matematika dan pembelajaran dapat berhasil ya? Ya, benar sekali Bu. Oh, kalau begitu murid-murid yang bersemangat itu mengikuti pelajaran matematika, pembelajaran dapat berhasil itu seperti apa Pak? Menurut saya mereka itu harus aktif atau serius mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Mereka juga harus terlihat senang, bahagia selama proses belajar mengajar berlangsung Bu. Menurut Bapak sendiri, skala murid-murid ketika mengikuti pembelajaran saat ini ada di skala berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10, sekarang murid-murid saya berada di posisi 6. Oh, skala 6. Dari skala 6, di skala berapa Bapak ingin posisi murid-murid Bapak nantinya? Saya ingin bisa naik ke skala 9. Ya, kalau bisa 10 lah itu. Wah, kalau keinginan Bapak seperti itu mau naik ke skala 9 atau ke 10, apa yang akan Bapak buat untuk mencapai skala yang Bapak inginkan tadi? Mungkin saya akan sharing dengan rekan-rekan guru saya, dan saya akan memperbaiki cara mengajar saya, dan tentunya saya akan menggunakan metode atau alat peraga yang lebih menarik Bu. Wah, bagus sekali rencananya. Lalu bagaimana cara Bapak melakukan rencana tersebut? Saya akan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan pembelajaran lebih berpusat pada murid. Ya, pada minggu berikutnya pada mata pelajaran matematika, kebetulan materi tentang operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, saya akan menggunakan alat peraga kartu bilangan positif dan negatif. Saya akan membuat permainan kartu dalam proses belajar mengajar nanti Bu. Wah, bagus sekali. Tentu pembelajaran akan menarik. Dan kira-kira perlu waktu berapa lama Bapak menyiapkan media atau alat peraga tersebut? Ya, 2 hari adalah Bu, karena saya harus membuat kartu bilangan positif dan negatifnya Bu. Baik Bapak, siapa saja yang bisa diajak untuk membantu Bapak untuk menyiapkan semuanya itu?
Saya akan meminta bantuan beberapa murid saya dan seorang guru untuk menyiapkan alat peraga atau media yang akan saya gunakan saat mengajar nanti, Bu. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan acara ini? Minggu depan, Ibu, pas pelajaran matematika. Baiklah Bapak, dari pembicaraan kita, apa yang ingin Bapak, apa yang sudah Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan yaitu solusi atau jalan keluar dari permasalahan saya, Bu. Ternyata untuk membuat murid-murid lebih bersemangat mengikuti pembelajaran, kita sebagai guru harus menciptakan suasana kelas yang nyaman, pembelajaran yang berpusat pada murid, dan juga menggunakan media atau alat peraga yang tentunya sangat menarik, ya, Bu. Wah, mantap Pak Walter. Minggu depan kita berbincang lagi. Saya tunggu hasil, pasti menyenangkan. Amin. Terima kasih banyak, Ibu. Ibu sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya. Saya sekarang merasa lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi murid-murid kita. Amin. Sama-sama Pak. Sampai bertemu lagi Pak Walter. Sampai bertemu lagi, Ibu. Selamat sore. Selamat sore juga. Oke, selamat sore Ibu Bui. Selamat sore juga Ibu Meli. Baik, tadi Ibu Bui kan sudah melakukan coaching bersama dengan coachingnya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menyampaikan hasil observasi saya kepada Ibu Bui sebagai coach. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya akan mengajukan dua pertanyaan ke Ibu Bui. Pertanyaan yang pertama itu, Ibu Bui, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Terima kasih Bu Meli. Di coaching yang sudah saya lakukan tadi bersama coaching, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur kita, yaitu menyiapkan tujuan, mengidentifikasi, melakukan rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh coach. Dan selain itu, coach juga sudah menceritakan permasalahan dan sudah menemukan solusi dari permasalahan. Nah, sekarang bukan kedua. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Dari pribadi saya, setelah melakukan coaching tadi, saya lebih memahami lagi untuk proses ceritanya supaya lebih baik lagi dalam melakukan coaching itu. Ya, begitu. Jadi saya akan menyampaikan hasil observasi saya pada hari ini, Ibu. Seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi bahwa alur coaching tadi sesuai dengan alur cerita. Di situ saya melihat ada tujuan yang digali, terus identifikasi masalahnya juga sudah mendalam melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu sampaikan. Rencana aksinya juga saya melihat dan jawaban dari coach tadi, dia sudah rencana aksinya jelas, ada waktunya di situ, ada batas waktu, dan juga tanggung jawabnya juga terlihat melalui komitmen yang ada. Seperti itu yang saya lihat, Ibu. Bagus sekali ya Ibu, dan semangat untuk melakukan coaching selanjutnya. Demikian observasi kita pada hari ini, Ibu. Semoga semuanya itu bermanfaat bagi kita. Selamat sore Ibu. Terima kasih Ibu, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Bu Merlin. Selamat sore Pak Walter. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Apa kabar juga Pak Walter? Ya, syukur puji Tuhan, kabar saya juga baik, Ibu. Baik, sebelum Ibu melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama yang akan saya diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini.
Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan rubrik kita atau belum? Lalu apakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach? Bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Nah, jangan lupa untuk melakukan coaching ini harus sesuai dengan prinsipnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya pertama Ibu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, ini Pak Walter, dalam coaching kali ini tuh kompetensi yang akan saya kembangkan itu kompetensi inti dari coaching ada 3, yaitu research atau behavior menu, terus mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Jadi baik Ibu, di sini Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti. Ya, di antara ketiga kompetensi inti itu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu bahwa kehadiran penuh dulu ya, karena dari kehadiran penuh itu saya akan bisa mendengarkan secara aktif dan saya bisa mendirikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan saya yang ketiga Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan sebagai coach, saya harapkan coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, terus bisa juga menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan. Baik Ibu, demikian observasi kita kali ini. Terima kasih. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach dan coaching. Ya, baik, terima kasih Pak Walter. Oke, terima kasih juga Ibu. Salam berbahagia. Selamat sore. Selamat sore juga Ibu Merli. Apa kabar hari ini Ibu Bui? Ya, puji Tuhan kabar baik hari ini Bu. Apa kabar juga Bu Merli? Puji Tuhan baik. Ibu Bui, saya senang sekali bertemu dengan Ibu Bui sore hari ini untuk berbincang-bincang. Berdasarkan WA kemarin seperti ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya, ada yang ingin diceritakan. Mungkin Ibu bisa menceritakan itu tentang apa yang Ibu alami. Betul Ibu Merli, saya kurang semangat dan merasa khawatir. Ada sesuatu yang permasalahan yang saya alami dan saya ingin dari perbincangan ini saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu Merli. Baik, jadi menurut Ibu Bui, dari hasil perbincangan kita dalam pertemuan kita kali ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Begini Ibu Merli, dari perbincangan kita saya ingin mendapatkan ide atau solusi mengenai permasalahan yang saya alami di kelas 6 ini Bu. Saya mau bercerita tentang masalah saya. Semoga Ibu Merli bisa membantu saya. Dengan senang hati Ibu Bui. Nah, kira-kira masalah apa? Sebenarnya Ibu, saya ingin menceritakan permasalahan saya dan ingin mendapatkan solusi dari Ibu. Masalah apa ya? Coba Ibu ceritakan. Begini Ibu Merli, saya mau bercerita tentang murid di kelas 5 tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka tidak ada kebersamaan, terlebih dalam diskusi kelompok. Ada 2 orang anak laki-laki yang tidak suka bekerja ketika dalam diskusi kelompok, bukan saja dengan anak laki yang sama, tetapi dengan anak perempuan. Mereka juga melakukan hal yang sama saat pembelajaran
di kelas dalam diskusi kelompok. Saya sangat khawatir ya. Jadi berdasarkan jawaban ibu tadi, ibu ini sedang merasa khawatir karena keadaan dua murid tadi ya ibu ya, tidak ada kebersamaan, rasa kebersamaan, terus susah sekali untuk belajar, berdiskusi dalam kelompok pembelajaran seperti itu. Iya, betul sekali ibu. Oh ya, tadi kan ibu Bui mengatakan bahwa murid-murid belum bisa bekerja sama dalam pembelajaran. Kira-kira menurut ibu Bui, idealnya murid di kelas itu bagaimana? Ya, menurut saya idealnya murid-murid di kelas saya itu dapat melaksanakan pembelajaran, terutama dalam tugas kelompok. Mereka dapat berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan juga tepat waktu. Jadi ibu Bui ingin dalam kelas itu mereka bekerja sama, terus dalam kelompok aktif, berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas tepat waktu seperti itu. Jadi apakah ada anak-anak lain dalam kelas yang pernah komplain atau tidak suka dengan anak-anak dua orang ini yang tidak bisa bekerja sama dalam kelompok? Anak-anak yang lain berharap agar dua orang temannya juga dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok sehingga pekerjaan kelompok mereka dapat dikerjakan dengan baik. Jadi tanggapan itu dengan respon teman-teman ini bagaimana? Kalau tanggapan saya sebagai guru, anak-anak yang dua orang itu harus juga dapat bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompok diskusi mereka. Kira-kira kalau memang demikian, ibu, peluang apa yang ibu bisa ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Peluang yang bisa saya ambil untuk mencapai tujuan tersebut adalah saya menentukan agenda pekerjaan, pembagian tugas, dan juga membagi peran dalam tugas itu sesuai dengan dan menjaga komunikasi dalam anggota kelompok. Terima kasih sekali ya, saya senang mendengarnya. Mungkin ada solusi lain yang bisa dilakukan? Ya, solusi lain yang bisa saya lakukan yaitu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh kedua anak tersebut. Setelah itu saya berbicara lebih akrab lagi dengan kedua anak tersebut untuk mendapatkan permasalahan mereka dan secara lebih lengkap dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan lain seperti ekstrakurikuler. Oke. Kalau begitu, dari obrolan kita yang sudah kita lakukan, rencana ibu itu ke depan seperti apa untuk mengatasi masalah-masalah ini? Saya berencana atau berniat untuk membicarakan hal ini kepada teman-teman guru saya di sekolah. Mungkin mereka bisa memberikan solusinya. Apa Strategi saya mengajak guru-guru dengan adanya perhatian ya, lebih dari banyak guru-guru yang ada di sekolah. Anak-anak tersebut dapat kembali bekerja sama. Baik Ibu Merlin, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Uwi. Apakah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan, lancar perawatan. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan pada Ibu. Siap. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, kalau tadi selama melakukan coaching itu saya sudah melakukan tahapan-tahapan dalam coaching dengan menggunakan aula kertas. Di situ saya sudah menggunakan tujuan, mengidentifikasi masalah,
terus rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, sehingga dia bisa mendapatkan solusi-solusi tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Baik Ibu, jadi Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan Alur Tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan untuk Ibu. Ibu Merli tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai Alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian Ibu Merli sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi, dan juga sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu Merli dengan coaching. Ibu sudah fokus dan hadir penuh, sudah mendengarkan aktif, dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya, untuk kedepannya, kompetensi apa yang akan dikembangkan Ibu Merli setelah melakukan proses coaching hari ini? Baik, Pak Walter, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, yang ingin saya kembangkan itu memahami tentang coaching dengan menggunakan Alur Tirta, terus dan latih seperti itu supaya bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Baik, Ibu luar biasa sekali Ibu Merli. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Ibu Merli, hari ini sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta, dan terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga Pak Walter. Terima kasih, selamat sore Ibu. Selamat sore.